Halo Sinegrip, balik lagi di Sinelis bareng gue Rashid Hari. Dan episode Sinelis kali ini konsepnya agak punya beberapa perbedaan ya. Perbedaan pertama adalah kali ini gue bukan mau ngomongin film, bukan mau ngelis atau ngeranking film, tapi gue mau ngomongin poster, tepatnya poster film Indonesia. Lebih spesifik lagi adalah 20 poster film Indonesia dengan penonton terendah tahun 2022. Ini terima kasih filmnya Bapak Arya yang posternya menginspirasi gue untuk bikin konten ini, karena gue jadi kepikiran, apa iya kalau posternya jelek nih penonton auto nggak tertarik untuk nonton. Nah, makanya di sini gue milih 20 film Indonesia dengan jumlah penonton yang paling rendah tahun ini. Bukan berarti hasilnya tuh absolut, dalam arti gini, bukan berarti oke, ini posternya jelek pasti penontonnya rendah, atau sebaliknya, oh ini penontonnya rendah pasti posternya jelek. Belum tentu. Gue akui banyak juga film Indonesia yang laris posternya jelek, atau sebaliknya filmnya posternya bagus banget tapi ternyata tidak laku. Itu banyak kasus. Tapi at least sebuah poster itu gue yakin adalah salah satu faktor, meskipun bukan satu-satunya faktor atau faktor terbesar, tapi itu adalah salah satu faktor yang menentukan apakah penonton tertarik nonton atau enggak. Perbedaan yang kedua adalah kali ini gue nggak langsung ranking, nggak langsung dari 1, 2, 3, enggak, tapi gue akan pakai tier list. Format tier list yang gue yakin kalian pasti udah sangat familiar, dan di sini gue bikin ya 4 tiers doang sih, karena kalau lebih dari itu kayaknya memusingkan dan sepertinya tidak perlu juga. Dan bisa kalian lihat ada 4 tiers. Yang pertama adalah bagus, ya itu jelas ya kalau ternyata posternya bagus. Yang kedua masih bisa dilihat. Oke, ini sebenarnya posternya tidak spesial tapi juga nggak bikin pusing atau mata sakit. Yang ketiga, astaga, nah ini sesuai dengan ya reaksi gue kalau ngeliat poster jelek gitu, kayak astagfirullahaladzim, kenapa poster ini dibuat. Nah itu. Terus yang paling bawah adalah mata saya mules tuh, ya udah ini poster bener-bener tidak terselamatkan lagi. Ya kurang lebih kayak gitu, dan patut diingat lagi ini just for fun, hanya untuk seneng-seneng aja, iseng-iseng aja. Dan gue bukan seorang ahli apa sih desain grafis, ahli visual, no. Di sini gue melihat aja sebagai oke, gue adalah calon penonton, terus gue dihadapkan dengan sebuah poster, lalu gue akan menentukan oke, apakah gue akan menonton filmnya atau enggak berdasarkan poster ini. That's it. Oh, dan BTW 20 film dengan penonton paling dikit ini gue berbasisnya adalah dari aplikasi Cinepoint ya. Jadi di situ gue ngeliat mana aja sih yang penontonnya paling dikit, terus gue masukin di sini. Dan banyak dari judul yang masuk di daftar bottom 20 ini gue jujur belum melihat posternya, atau mungkin pernah tapi lupa gitu. Jadi ada beberapa yang kali ini jadi pengalaman pertama gue untuk melihat posternya. Dan kayaknya banyak film daerah juga ya. Awalnya gue sempat mikir apakah lebih baik gue pisah aja film daerah sama film buatan apa sih studio gede gitu. Tapi ternyata gue rasa itu gak adil. Dalam arti gini, kalau misalkan melihat production value filmnya sendiri, budgetnya misalkan, itu mungkin sebaiknya tidak dicampur adukan. Tapi kalau poster, kayak yang udah gue bilang kemarin di reaction soal tasbih kosong, poster itu bukan sesuatu yang membutuhkan duit banyak untuk dibuat dengan baik. Kalau kalian ngeliat di Twitter atau di Instagram, di medsos gitu, misal ada sebuah film baru rilis, terus beberapa orang netizen nge-share poster fan art mereka, gue melihat banyak banget yang keren. Dan gue juga ngecek orang-orangnya, oke, ternyata bukan orang Jakarta gitu. Banyak banget orang daerah di situ. Alias kalau kalian ngomongin talent soal desain grafis, banyak sekali, dan itu tidak membutuhkan budget gede. Alias tidak ada alasan bahwa oke, ini posternya jelek karena kita kan filmnya budgetnya kecil, karena kita kan daerah. No, buat gue itu bukan alasan. Kalau misalkan production value, budget filmnya terbatas, nah itu baru boleh. Dan apakah gue perlu membuat versi yang lain dari konten ini? Misal tier list untuk 20 poster film Indonesia yang paling laris 2022 gitu, kebalikannya dari ini, atau untuk genre apa, horor, komedi, atau segala macam. Kalau kalian tertarik silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan kami diskusikan. Tapi untuk kali ini kita mulai dulu dengan 20 film Indonesia dengan pendapatan terendah. Itu dulu. Oke, gue akan urutkan dari yang nomor 20 ya, dalam arti yang paling laris di antara 20 terbawah ini, yaitu ada Uti Deng Keke yang mendapatkan penonton 12.463. Ini film Kalimantan ya, termasuk yang belum pernah gue lihat posternya sih. I don't even know where to begin with this one. Apa tuh tagline-nya? Ketika nilai toleransi, edukasi, dan cinta NKRI terbingkai indah. Asik. Ini terlihat seperti
menikmati desain untuk caleg gitu yang asal bikin, yang misalkan ada turut berduka cita terus asal pasang poster calegnya, foto calegnya, atau selamat kemenangan Indonesia di turnamen apa gitu, bola atau bulu tangkis itu terus dipasang poster politikusnya dan mirip kayak gitu. Ini semua orang yang nampak di poster ini sangat-sangat terpisah ya desainnya. Maksudnya jelas banget mereka ini semuanya itu tidak menyatu, baik orangnya ataupun backgroundnya, gedung-gedungnya, bangunannya, patungnya, langitnya, itu jalan menuju senjanya lah. Itu siapa yang pakai kacamata? Bukan Anang Hermansyah kan? Ini pertama kali ya gue ngeliat poster ini, dan kalau ini adalah yang paling laris di antara 20 film yang ada di dalam daftar, gue nggak tahu akan seperti apa poster-poster yang lain. Oke, mohon maaf ini otomatis gue masukkan ke sini. Mata gue emang langsung mules anjir. Pertama tuh langsung wow, what the hell. Lanjut yang berikutnya nomor 19 ada Pelangi Tanpa Warna. Ini film Falcon kan. Penontonnya 11.498. Wow, gue tidak menduga ini sangat flop. Oke. Ini gue gak akan bilang poster yang jelek ya, tapi sangat klise, sangat formulaik. Lu punya dua orang pemeran legend, Rano Karno, Mody Kusnaedi, terus lu pasang muka mereka segede mungkin, terus di bawahnya ada salah satu selipan adegan, screenshot dari adegannya ya. Ini formula poster yang sangat klise sebenarnya. Ini nggak gue bilang sebagai poster yang jelek sih. Gue paham banget kenapa mereka mendesainnya seperti ini. Mereka ingin menjual dua orang pemainnya yang pasti akan diasosiasikan sama penonton dengan Sidul dan Zainab. Cuma cara motong mukanya Rano Karno sama Mody Kusnaedi ini nggak enak banget loh asli. Kelihatan sangat terpisah, terus proporsinya beda jauh, kayak dua kepala melayang yang tidak menyatu. Kasar banget loh itu nyatuinnya antara kepalanya Rano Karno sama Mody Kusnaedi. Kelihatan banget itu diitem-itemin untuk menyatukan keduanya. Gue nggak akan menaruh ini di posisi yang terbawah banget karena gue tahu ini nampaknya akan jadi poster yang termasuk mendingan di antara yang lain. So, oke. Masih bisa dilihat sebenarnya. Next ada Jodohku Yang Mana, Molulo 2. Ini dapat 10.078 penonton. Ini gimana ya? Ini gue tahu secara desain ini bukan poster yang bagus. Ini secara konsep ya. Secara konsep sebenarnya sekali lagi ini konsep poster yang klise. Dalam arti ini film komedi, terus kemudian mereka nampilin muka aktor-aktornya termasuk para supporting actor yang jadi comic relief, diliatin sekonyol mungkin. Ini jelas lebih bagus daripada apa Uti Denggeke tadi. Secara konsep klise, cuman gue paham itu pola yang sering dipakai dan emang dulu pernah menjual. Kalau gue ngeliat poster ini gue teringat film-film Indonesia era 2000-an lah, pertengahan 2000 gitu, misal 2005, 6, 7, 8 gitu. Terlihat seperti poster dari era itu dan itulah kelemahannya. Ini 2022 men. Kenapa lu harus mundur satu dekade lebih posternya? Dan ya, editingnya sangat kasar. Saudara-saudara itu yang di zebra cross ngapain? Oke lah, langsung saja. Ini tidak sejelek Uti Denggeke sih, cuman astaga. Next ada Nariti, Romansa Danau Toba. Ini dapat 8.842 penonton. Film daerah lagi ya, Danau Toba. Let's see. What the hell is this? Gimana tuh pose mbaknya? Gue paham, mungkin maksudnya tuh pengen ngeliatin oke, ini ada romance dua orang yang saling mencintai, terus si mbak ini who the fuck is she? Siapapun dia itu menderita mungkin di antara cinta mereka berdua. Tapi ini bukan terlihat seperti menderita kayak ya Allah aku patah hati atau apa. Ini kelihatan kayak iklan Oskadon. Kayak dibungkus obat sakit kepala. Astagfirullahaladzim. Ini warnanya begitu, belakang mbak-mbak Oskadonnya hitam putih. Oh wait, apakah mbak Oskadon itu Paramitha Rusady? Ini gue nggak tahu apa yang ada di pikiran pembuat posternya dan apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dengan memperlihatkan pose Oskadon OY ini penonton akan tertarik menonton film mereka. Gue nggak tahu apakah mereka berpikir seperti itu atau simply they just don't care. Terus ya udahlah lempar aja posternya. Ini gue tidak berpikir panjang sih menempatkan di mana, mules gue langsung. Oke, lanjutlah berikutnya ada Nagih Janji Cinta dengan 8.460 penonton. Ini termasuk film yang agak baru ya.
Mungkin belum ada sebulan yang lalu lah rilis. Ini sama sekali bukan poster yang spesial. Sekali lagi, poster yang sangat klise dari jenis desainnya, dari konsepnya. Buat gue ini adalah poster klise yang proper. Nggak spesial, mungkin kurang kreatif, yes. Cuma untuk sebuah film yang ingin memperlihatkan, oke, gue ini film percintaan yang ringan, cukup lah. Dan at least permainan color palette-nya agak bener kali ini. Itu warna apa sih itu ya namanya ya? Biru Tosca atau hijau Tosca? Pokoknya biru kehijau-hijauan itu match lah. Mereka pakai satu tone, nggak saling tumpang tindih, terus dicombine sama kuning-kuning orange, itu masih enak dilihat. Ini akan gue taruh di tier bagus, jujur. Kalau bukan karena ada mas-mas dalam mobil di situ, itu ya Allah, udah nyempil di bawah ketek, posenya sangat mendistraksi kayak ngapain? Sayang sekali. Ini bisa jadi poster yang gue bilang bagus sih, at least sesuai dengan tujuannya. Cuman ya cukup di sini saja untuk sementara. Lanjut, ada Atas Nama Surga. Ini gue agak lupa. Film ini film religi pastikan. Ini penontonnya 8.189. Coba kita cek posternya. Film religi itu biasanya posternya ajaib. Oh, yang ini yang gue beberapa kali ngeliat trailernya di bioskop dan terkejut, Della Dartian main film religi. Oke. Ya, ini juga sama beberapa poster yang tadi ya. Formatnya klise, sangat film religi, termasuk fontnya ingin elegan gitu, termasuk kata surga yang pakai tulisan Latin itu sangat film religi dengan warna keemasan karena surga adalah emas. This is an okay poster kalau bukan karena puzzle-nya. Gue paham ini maksudnya ingin menggambarkan bagaimana sepasang suami istri ini adalah satu kesatuan sebenarnya, tapi karena orang ketiga mereka seperti puzzle yang tidak menyatu, yang terpecah gitu. Itu gue paham, tapi at least ya kalau mau dengan format seperti itu, tolong ya dibikin nyatu, bener-bener nyatu fotonya. Jadi kalau disatuin tuh puzzle tuh nah enak menyatu gambarnya. Kalau gini tuh kayak Della Dartian tuh mau headbutt gitu loh, mau di coba kalau lu satuin deh itu puzzle-nya, kayak mau disundul, lagi sholat nyundul lakinya, anjir. Ini masih bisa gue masukin tier kedua, tapi mohon maaf itu sundulan kepala tidak bisa gue terima. Lanjut, ada Perjalanan Pertama yang mendapat 7.068 penonton. Nah, ini sebenarnya gue nggak suka film ini ya. Ada beberapa value-nya yang secara personal tuh gue nggak cocok. Ini gue nonton di JAV waktu itu tahun lalu. Cuman gue harus mengakui ini memang film yang solid dan gue harap mendapatkan penonton yang lebih daripada ini. Dan gue masih ingat banget ini posternya, ini poster yang bagus. Ya, gue nggak akan bilang semua editingnya smooth ya. Jelas ada editing yang tidak smooth di poster ini. Cuman ini sudah sangat mewakili apa yang coba disampaikan sama filmnya. Soal perjalanan cucu sama kakek, dan terlihat seperti sesuatu yang hangat dan gak ada hal-hal yang besi editing aneh yang stands out tuh gak ada. Ini poster yang oke. Gue berani bilang ini poster yang bagus. Tidak spesial, tapi di antara list ini gue yakin ini salah satu yang paling bagus. Berikutnya ada Tikam Polisi Noken, mendapatkan 6.444 penonton. Gue mau komentar tapi dari judulnya aja udah ada kata polisi. Tidak pak, saya tidak mencemarkan nama baik ini. Wah, posternya mantap loh ini. Langsung aja lah kalau yang ini. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu ada Trah 7. Ini dapat 5.748 penonton. Ini poster maksudnya apa? Ya gue nggak tahu ya kaitannya Trah sama jari itu apa. Cuman itu kan udah memunculkan kebingungan tersendiri loh di calon penonton. Dan kemudian di atas jari itu ada mata. Ini 2 mata loh ya. Yang satu merem, kayak pose Jaja Miharja itu matanya merem sebelah. Ini bisa jadi decent ya kalau ya udah cuman kuku aja. Tetap membingungkan. Tetap apa sih? Kenapa jadi kuku gitu? Tetap membingungkan. Tapi gue masih mengapresiasi simplicity-nya, kesederhanaannya. Cuman ya udah background abu-abu kayak apa sih, tembok di semen terus kuku, that's it. Tapi kemudian ada tambahan mata di situ, pose Jaja Miharja, itu sangat mendistraksi. So mohon maaf ini tidak jadi gue masukin ke tier bagus ya, tapi masih bisa dilihat kok. Membingungkan tapi masih bisa dilihat. Oke, next ada Akad yang dapat 5.084 penonton. Wow, ini gue juga masih ingat posternya, gue masih ingat
Ini yang main adalah Kevin Julio sama Indah Permatasari. Sungguh sangat disayangkan, ini film flop besar. Tapi ya, memang posternya nggak jelek. Ini poster tidak jelek. Sekali lagi, ini sama dengan mayoritas kasus di list ini. Ini poster mungkin secara konsep itu nggak jelek-jelek amat, tapi klise banget. Dan ini sangat boring. Cuman ya udah, lu punya judul simple, akad dengan background yang juga nggak terlihat spesial. Padahal kan ini niatnya mau menjual kecantikan, keindahan alam Indonesia. Cuman lu backgroundnya sangat sederhana yang bisa diambil sama siapapun, terus diupload ke Instagram buat nunjukin kalau lagi jalan-jalan, that's it. Dan Kevin Julio sama Indah Permatasari juga kelihatan ya udah, mereka orang ganteng, orang cantik. Cuman lu menjual mereka di poster dengan pose yang sangat membosankan, dengan kostum outfit yang juga sangat ala kadarnya. Ya lu nggak bisa berharap film ini akan berhasil meraup penonton yang banyak gak? Tapi udahlah, gue masukin, masih bisa dilihat deh. Oke, berikutnya ada Between Us yang mendapatkan 4.173 penonton. Ya, ini mah mirip sama formula poster Pelangi Tanpa Warna tadi lah. 2 orang karakternya disatuin kepalanya, terus kemudian terpisahkan oleh judul di tengah, terus di bawah ada adegan. Ini sebenarnya sangat tidak mengundang posternya. Mungkin nggak semembosankan Akad tadi, but still formula like at its best, sangat klise. Cuman gue konsisten lah, karena Pelangi Tanpa Warna gue masukin ke tier 2, jadi ya ini sama lah. Berikutnya ada, nah ini gue masih sangat ingat judul ini, yaitu Tumbal Hitam Darah Anak Melik. Ini punya 3.628 penonton. Nah loh. Poster jelek itu ya udah jelek gitu, tapi ini poster yang bukan cuma jelek tapi juga membingungkan. Coba lu bayangin, lu ngeliat poster ini terus lu suruh mikir, ini apa? Siapa? Ini manusia kah? Setan kah? Terus lagi ngapain? Joget. Poster yang amat sangat tidak jelas. Mungkin secara kualitas desain gak jauh-jauh amat dibanding tier yang Astaga ya. Cuman itu tadi, kekurangan terbesarnya adalah ini sangat membingungkan. Nah next ada Pesantren yang mendapatkan 3.416 penonton. Nah ini emang sangat limited. Layarnya limited, terbatas banget. Mungkin ini bukan poster yang sangat menjual ya, tapi ini juga bukan film yang bisa dibilang film komersil, film mainstream. So yang diutamakan adalah estetikanya, menyampaikan pesannya. Dan buat gue ini sangat tersampaikan pesan yang coba diangkat. Gue ngeliat sekali poster ini, gak usah denger premisnya, ini soal apa, pesantren apa. Gue udah tahu, oke, ini soal gender. Mereka dijadiin disatuin tapi dipisahkan. Itu udah cukup menyampaikan pesannya. Dan angle dari atas yang memperlihatkan apa sih itu Quran ya, buku-bukunya dengan warna yang putih kekuningan, itu bikin posternya kelihatan lebih cakep. So far ini adalah poster terbaik di daftar ini, dan gue ragu apakah akan ada yang melebihi atau minimal menyamai. Oke, lanjut. Berikutnya ada Selimut Kabut Rongkong yang punya 3.321 penonton. Astagfirullahaladzim. Ini kayak yang gue bilang tadi, formula kepala 2 karakter terpisahkan oleh judul di tengah, terus di bawah scene. Tapi ini dilakukan dengan eksekusi yang seburuk mungkin. Kayak everything is wrong here. Dia berusaha menampilkan pemandangan ya di adegan yang di bawah, tapi sangat tidak menggoda pemandangannya. Terus mbak-mbaknya itu lagi ngapain, yang sebelah kanan lagi pemanasan, atau lagi berdoa, atau lagi ngapain. Terus itu mbak-mbak di kiri kenapa kepalanya kepotong sama gunung, ya Allah. Mbak yang di kanan nggak kepotong loh, dia normal, semua kepalanya ada. Tapi yang di kiri, kenapa kepalanya itu menyublim? Menyublim bersatu dengan gunung. Mau tidak mau harus saya taruh di sini. Berikutnya ada 2045, Apa Ada Cinta yang dapat 2.787 penonton. Ini sayang banget, penontonnya kebanyakan. Harusnya penontonnya itu udah 2045 juga. Ya, ini poster yang tidak buruk. Jujur, ini bukan poster yang jelek. Maksudnya mereka memilih warna biru metalik atau biru apa sih itu? Pokoknya biru itu sama ungu untuk menunjukkan kesan futuristik, yaitu udah sesuai dengan formula, udah sesuai dengan pakem. Terus menjual romance, cinta segitiga, tapi membosankan. Sekali lagi, ini poster yang membosankan. I mean, lu punya judul 2045 mengangkat science fiction, terlalu sayang dan terlalu plain kalau lu cuman menampilkan poster yang sangat klise kayak gini. Ini film yang secara potensi bisa dibikin poster yang jauh lebih menarik, jauh lebih terkesan futuristik, jauh terkesan lebih unik, tapi mereka mengambil jalan gampang dengan desain klise yang membosankan seperti ini. So well, tapi masih bisa dilihat lah minimal.
Berikutnya ada Rio the Survivor. Ini dapat 2.682 penonton. Ini gue agak inget kayaknya pernah syuting di Jogja deh. Ini film nampaknya pernah syuting di Jogja yang ada Bambang Pamungkas yang soal AIDS. Dan gue masih sangat ingat jelas posternya. Oh my god. Kalau ini film dikasih judul Bambang the Survivor, gue menerima. Tapi ini film judulnya Rio the Survivor. Kenapa Bambang Pamungkas yang paling besar mukanya? Meskipun gue tahu ya dia adalah nilai jual film ini, cuman at least pembagiannya jangan terlalu jauh lah. Si Rio kecil banget di situ, terus kemudian Bambangnya gede, terus di tubuhnya ada karakter-karakter lain termasuk pantomim Y. Kalau misal di tubuhnya Bambang itu oke, anak-anak doang yang lagi main bola masih make sense, tapi kemudian ada pantomim di situ, what the hell. Terus gue paham juga ya, ini mau menunjukkan bahwa ini kita ngangkat tentang AIDS loh, tapi kan bisa lo menambahkan logo itu, pita itu dengan lebih cakep, tidak? Kemudian jadi alas sepeda yang di bawahnya ada tulisan Every child has the right to live. Itu gue yakin kalau penonton ngelihat poster ini di bioskop dipajang di coming soon atau no showing, mereka akan kesulitan baca tagline itu. Kalau lu mau masukin tulisan itu, ya masukin yang jelas, gak usah dimiring-miringin seperti itu, sok-sokan mau ngikutin pitanya. Udah tulis aja seperti biasa. Ini gak jelas men. Ini tetap mata gue mules. Oke, 4 film lagi ya. Oke, next ada. Oh, sorry tadi gue kelewatan satu film. Ini gue belum masukin Kamu Tidak Sendiri nih. Masih ada di sini. Padahal ini termasuk yang agak atas tadi ya. Oke, gue balik dulu. Sorry, gue kelewatan. Oke, gue balik ke Kamu Tidak Sendiri. Ini dapat 9.153 penonton. Film yang unik sebenarnya, satu lokasi di lift terus diangkat sama performance-nya Adenia Wirasti dengan sangat-sangat bagus. Cuma ya ini poster yang sangat klise. Memang sangat gak menjual. Penonton casual akan bingung, ini film tentang apa? Kenapa 3 orang itu ngelihat ke arah gue dengan tatapan yang sangat-sangat berbeda. Adinia dengan tatapan yang misterius, karismatik, Rio Dewanto dengan tatapan agak bingung, terus Indra Bimo dengan tatapan kayak lagi mabok. Tidak menjual karena nggak jelas apa yang mau dijual. Secara desain sebenarnya buat gue fine-fine aja. Ada lift di depannya. Hantu kah? Hantu lift? Atau apa? Kalau mau menunjukkan film soal terkurung dalam lift, ya udah tunjukkan lu terkurung dalam lift. Tunjukkan itu atmosferik, itu klaustrofobik, itu mencekam. Ini mau gue masukin ke masih bisa dilihat. Cuman kok kalau dilihat dari segi seberapa menjabarkan filmnya, seberapa bisa poster ini menjual, kok kayaknya nggak pantas dimasukin ke situ. Oke lah, nggak apa-apa, gue masukin ke sini. Karena gue adalah orang yang baik hati dan rendah hati ya. Lanjut, berikutnya ada Sang Saudagar. Wah, anjir judulnya. Ini dapat 1.721 penonton. Ya, ini sebenarnya ngikut pakem film komedi ya, dengan warna-warna cerah, pose-pose konyol. Tapi masalahnya adalah semua hal yang berkaitan dengan editing, efek dan segala macam itu sangat tidak nyambung dan tidak menyatu. Terus di bawah itu framing untuk tulisan di bioskop 21 April 2022. Frame yang sangat jelek. Mending gak usah deh. Mending lu udah tulisin aja di bioskop 21 April 2022. That's it. Ini adalah contoh poster yang sebenarnya udah sesimpel mungkin aja, malah jadi, malah oke, malah menjual. Tapi di saat mereka berusaha untuk menambahkan pernak-pernik kayak, wah ini kayaknya terlalu simpel ya, tambahin ide, kita miringin, kita giniin, kita bikin lebih atraktif, lebih unik, itu malah bikin posternya jadi gagal, jadi kurang berhasil, jadi kurang maksimal. So, di sini tempat Anda. Berikutnya ada Wanalati yang mendapatkan 1.188 penonton. Oh my god. Harus mulai dari mana nih gue? Itu dah manusia itu yang astagfirullahaladzim. Sudah editingnya kasar, posenya nggak jelas. Ini lu mau serem atau mau komedi? Ada nggak jelas posenya mereka. Ya ini formula yang udah biasa dipakai di horor ya. Horor yang mengangkat suatu lokasi, ya udah kita jadiin lokasinya sebagai background, terus karakternya itu di tengah berpose, berdiri atau apapun. Cuma di sini editingnya kasar banget, jelek banget, dan posenya nggak jelas. Padahal udahlah lu cukup berdiri, ketakutan gitu, klise nggak masalah. Terus tagline-nya loh, A Forbidden Forest where death unexpected. Kalau lu mau ngomong kematian yang nggak terduga, itu kan unexpected death. Sedangkan kalau lu mau ngomong di mana kematian itu tidak terduga, ya death is unexpected. Atau kalau mau simple ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Judulnya juga bukan bahasa Inggris. Sudah
Auto. Hamdalah akhirnya masuk yang terakhir, yaitu BD Pulang ke Pelukmu. Ini satu-satunya film di daftar ini dan kemungkinan satu-satunya ya film tahun ini yang tidak sampai 1000 penonton. Ini pasti limited banget layarnya karena cuma dapat 429 penonton. Oke, ini gue nggak tahu posternya, belum pernah lihat. Ya, ini adalah poster yang bisa gue bilang very amateurish. Pengen bikin posternya itu sederhana tapi kelihatan cantik. Akhirnya dia kasih efek-efek munceratan warna biar colorful gitu. Dan eksekusinya tidak terlalu mulus ya, bisa kita lihat dengan jelas banget. Tidak mulus, tapi gue mengapresiasi satu hal di poster ini. Dia nggak berusaha macem-macem. Ya udah, masukin karakter aja, kasih warna-warni gitu, nggak mencoba untuk mencampur adukan terlalu banyak hal yang akhirnya malah jadi anjing gitu. Keep it simple, gagasannya oke, cuma eksekusinya yang kurang bagus. So ya gue masukin ke sini lah. Akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang mau bertahan sampai akhir ngeliat gue ngomentarin poster ngalor ngidul gak jelas. Gimana kalau menurut kalian? Apa kalian setuju dengan tier list ini? Atau menurut kalian ada poster yang seharusnya tuh lebih bagus lagi, dinaikin lagi rankingnya? Atau wah itu jelek harusnya diturunin lagi? Kalau ada yang seperti itu silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan juga nih kalau misal kalian punya rekomendasi gue harus bikin tier list apa lagi, tentang tema apa lagi. Misal poster gitu, ya udah poster yang gimana, apakah film terlaris, film horor, komedi, ataupun silakan rekomendasikan, bebas, nanti akan kami diskusikan. Oke, dan please jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, subscribe Cinecrip, dan misal sekali lagi ingin membantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.